Shalom semuanya, kita akan masuk ke firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yuliadi, murid Charis Bible College angkatan pertama. Terima kasih buat Pak Irwan, Ci Angel, juga Ibu Sila sebagai koordinator yang memberikan saya kesempatan untuk sharing pada hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah hadir. Ya, topik kita hari ini adalah hati Tuhan untuk kesembuhan, bagian yang kedua. Tadinya saya sudah pernah menyampaikan ini, yaitu di bagian pertama, 2 bulan yang lalu. Saya tadinya rencana untuk pindah topik, tapi setelah saya mengadakan Zoom dengan teman-teman saya, dengan beberapa persekutuan doa, saya menyampaikan topik ini di beberapa bulan lalu, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di hati kita semua terkadang. Nah, pentingnya kalau pertanyaan-pertanyaan ini nggak terjawab, itu bisa menjadi celah yang dapat menyebabkan kita ragu, apakah Tuhan mau kita sembuh atau enggak. Jadi makanya saya putuskan di hari ini, saya melanjutkan topik ini di bagian kedua ini. Nah, ini adalah pernyataan Andrew Wommack. Tuhan mau Anda sembuh lebih dari diri Anda sendiri mau sembuh. Tuhan mau Anda selalu sehat lebih dari diri Anda sendiri mau selalu sehat. Jika Anda tidak dapat sepenuh hati mempercayai hal itu, artinya Anda belum mengerti hati Tuhan untuk kesembuhan. Sebelum saya lanjut ke part 2, saya akan mereview sedikit apa yang telah kita bahas di part pertama, yaitu apa saja penyebab kita ragu bahwa Tuhan itu mau kita sembuh dan sehat. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pewahyuan akan firman Tuhan. Ayatnya di Hosea 4 ayat 6. Nah, kemarin saya sempat menonton ulang khotbah saya yang di bagian pertama. Waktu di poin ini, saya merasa saya kurang penjelasan mengenai Hosea 4 ayat 6 ini. Seolah-olah di part pertama itu saya menyebutkan ginosko adalah kata untuk Hosea 4 ayat 6 ini. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu perjanjian baru adalah bahasa Yunani, perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Di Hosea 4 ayat 6 kan bunyinya umatku binasa karena kurang mengenal Allah, kalau di LAI-TB. Nah, mengenal Allah, kalau di perjanjian baru, mengenal dengan intim itu adalah ginosko. Artinya mengenal lebih dari sekedar tahu. Enggak seperti saya cuma tahu presiden gitu, tapi mengenal yang seperti istri presiden mengenal presiden. Itu yang dimaksud dengan kata ginosko. Nah, mengenal Allah, Allah adalah firman, firman adalah Allah. Jadi kalau kita mengenal dengan intim firman, kita mengenal dengan intim Allah, itu yang dimaksud dengan Hosea 4 ayat 6 ini. Kita bisa saja binasa karena kita kurang mengenal firman itu. Makanya di ayat bahasa Inggrisnya berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan, lack of knowledge. Jadi penting sekali kita untuk mengenal firman itu dengan intim, Bapak Ibu. Amin. Berikutnya, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Lalu berikutnya, pemahaman yang salah tentang kitab Ayub. Lalu belum memahami perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu pemahaman yang salah tentang duri dalam daging Paulus. Lalu berikutnya, solusi bagi keraguan yang muncul itu adalah pewahyuan akan siapakah Tuhan itu bagi saya, siapakah Tuhan itu bagi kita pribadi. Lalu siapakah saya, lalu apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kalau di bagian pertama kita telah membahas bahwa Tuhan itu bukan hanya mau kita sembuh, tapi Tuhan itu telah melakukan bagiannya. Tuhan telah menyediakan kesembuhan itu bagi kita. Bahkan Tuhan itu telah membayar semuanya yang perlu dibayar. Amin. Nah, berikutnya kemarin kita sudah bahas juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Ada 5 pertanyaan yang telah kita bahas di part pertama, yaitu layakkah saya sembuh? Mengapa kalau karena
bagaimana kalau karena kesalahan saya sendiri saya sakit? Apakah Tuhan tetap mau saya sembuh? Bagaimana kalau iman saya nggak nyampe? Apakah saya tetap bisa sembuh? Mungkin karena belum waktunya saya sembuh. Kan katanya semua indah pada waktunya. Kalau Tuhan mau saya sembuh, lalu mengapa saya belum sembuh? Jadi ini semua telah kita bahas di bagian pertama. Saya menyarankan Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkannya untuk menyaksikannya atau mendengarnya di channel YouTube kami, yaitu AWM Spasi Charis Spasi Indonesia. Di channel tersebut juga banyak pengajaran-pengajaran yang lain, baik melalui Charis Healing, Charis Devotion, maupun Charis sendiri. Di Charis Healing sendiri, kami selalu bergantian. Hari ini saya, bulan depan si A, sebelumnya si B. Tujuan kami tapi tetap sama. Si A mengajarkan otoritas, si B mengajarkan sepakat dengan firman, saya hari ini mengajarkan hati Tuhan untuk kesembuhan. Tapi tujuan kami adalah goalnya tetap menuju ke satu titik yang sama, yaitu kita semua sembuh, kita semua sehat. Amin. Nah, di part kedua ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kita tentang topik ini. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama adalah, kalau Tuhan mau semua orang sembuh, mengapa ada juga pendeta besar yang pelayanannya banyak mujizat, kesembuhan, tetapi meninggal dunia karena sakit berat, bahkan ada yang masih muda? Ini cukup sering ditanya ke saya, kalau saya menyampaikan topik ini, teman-teman. Tentu yang sharing bersama teman-teman saya secara santai, ya kan. Kita perlu tahu, Bapak Ibu, karunia menyembuhkan dan karunia mengadakan mujizat itu adalah untuk melayani orang lain. Sedangkan untuk diri kita sendiri, kita harus gunakan iman pribadi. Contohnya, Smith Wigglesworth, kita tahu Smith Wigglesworth pelayanannya luar biasa, membangkitkan 28 orang mati. Kita semua bisa baca itu di Google historinya. Ribuan orang sembuh, bahkan ada yang kakinya udah nggak ada pun pernah terjadi 2 kali. Silakan Bapak Ibu baca sejarahnya Smith Wigglesworth. Tapi Smith Wigglesworth sempat mengalami sakit batu ginjal beberapa tahun. Waktu khotbah saja kadang dia harus ke toilet, keluar darah. Tapi puji Tuhan, setelah beberapa tahun itu Smith Wigglesworth sembuh. Selama dia sakit itu, mujizat tetap terjadi, kesembuhan tetap terjadi. Jadi karunia melayani, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, itu untuk melayani orang lain. Untuk kesembuhan kita pribadi, kita harus gunakan iman pribadi. Kita harus menerimanya sendiri lewat kita pribadi. Lalu David Yanes, kesaksiannya ada di YouTube. Beliau di pelayanan di India itu luar biasa mujizatnya Bapak Ibu. Bahkan beliau pernah mengadakan KKR di sebuah gereja yang maju itu 10 orang buta. Buta, benar-benar buta, bukan cuma kabur atau minus atau plus gitu. Benar-benar buta, blank. 9 sembuh total. Cuma 1 yang nggak sembuh. Luar biasa. Bahkan David Yanes pernah naik taksi. Di kesaksiannya beliau cerita naik taksi, pas lagi macet, beliau lihat ada pengemis lumpuh di pinggir jalan. Tuhan kasih tahu dia, kamu turun tumpang tangan, dia akan sembuh. David Yanes turun, bilang, Bapak, hari ini kamu sembuh. Si lumpuh ini berkata, saya lumpuh sudah sejak lahir. Mana mungkin saya sembuh? Ditumpang tangan, sembuh. Luar biasa. Tapi David Yanes sendiri mengalami sakit lutut. Dia doakan, dia tumpang tangan, berbulan-bulan nggak sembuh, teman-teman. Sampai suatu hari, dia baca Tuhan Yesus yang mengutuk berbicara kepada pohon ara di kitab Injil, dia dapat pewahyuan, dia harus gunakan otoritas. Ketika dia gunakan otoritas, dia sembuh dari sakit lututnya. Jadi kita lihat, karunia untuk melayani nggak bisa dijadikan patokan apakah orang itu menggunakan iman pribadinya atau enggak. Lalu beberapa bulan kemudian David Yanes mengatakan,
pinggangnya sakit, dia nggak bisa duduk. Sampai-sampai dia harus membatalkan penerbangannya beberapa bulan ke depan. Karena dia nggak bisa duduk, dia hanya cuma bisa berbaring atau berdiri. Sakit dia. Berbulan-bulan dia doakan, nggak sembuh-sembuh. Padahal pelayanannya luar biasa seperti yang tadi saya ceritakan. Sampai suatu hari beliau juga mengalami pewahyuan, lagi terbaring di tempat tidur yang mengalami pewahyuan. Beliau sembuh. Jadi kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Antara karunia melayani dengan iman pribadi. Saya bisa sebutkan lebih banyak lagi contoh seperti ini. Jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pelayanannya mujizat yang luar biasa, belum tentu dia gunakan iman pribadi dia. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah Tuhan mau sembuh atau enggak, hanya menilai seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa tersebut, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau Tuhan mau semua orang sembuh, lalu mengapa orang yang jelas-jelas percaya tapi tetap saja nggak ngalamin kesembuhan? Contohnya orang yang jauh-jauh pergi ke KKR dan maju didoakan. Ini juga ditanyakan waktu itu. Jadi yang bertanya ini yakin bahwa orang yang ke KKR itu percaya. Kalau dia nggak percaya ngapain dia datang? Dia bilang masuk akal juga kan pertanyaannya. Kalau dia nggak percaya, ngapain dia maju? Betul juga kan? Nah, untuk menjawab ini kita perlu mengerti ada perbedaan antara iman dan pengharapan. Iman itu sekarang. Ibrani 11 ayat 1, now faith is, iman itu sekarang. Nah, pengharapan itu masa depan. Saya harap nanti saya sembuh. Nah, itu pengharapan. Yang membuat mujizat terjadi bukan pengharapan, tapi iman. Pengharapan bagus, hopeless itu nggak bagus. Hopeless itu merusak kesehatan, hopeless itu membuat kita kehilangan arah, segala macam. Tapi yang membuat mujizat terjadi adalah iman, bukan pengharapan. Jadi orang ke KKR belum tentu dia punya iman. Dia mungkin percaya bahwa di situ akan terjadi kesembuhan. Tapi apakah dia percaya kalau saya ke situ, saya 100% sembuh? Kan beda, ya kan? Banyak orang ke KKR, saya berharap kalau saya ke situ saya sembuh. Atau saya coba, siapa tahu saya sembuh. Nah, saya ceritakan sedikit, saya kan udah cerita bahwa saya pernah lumpuh 8 bulan 2015. Saya ke KKR waktu itu, di Kemayoran, yang hadir 10.000 orang. Saya ke KKR. Pakai kursi roda dibawa sama istri saya. Waktu saya mau berangkat dari rumah, anak saya waktu itu baru umur 5 tahun. Dedi mau kemana? Maminya jawab, Dedi mau ke gereja, pulang dari gereja, Dedi kamu sembuh. Anak saya itu langsung lompat. Dia percaya 100%, dia lompat kegirangan bahwa dedinya akan sembuh setelah pulang. Itu iman anak kecil, Bapak Ibu. Nah, saya ke KKR, didoakan, pulang, saya nggak sembuh, tetap lumpuh. Di jalan saya merenung, saya dengar di hati saya, sebenarnya kalau kamu bisa percaya seperti anak kamu pasti sembuh. Saya jadi ngerti, pengharapan dan iman itu beda. Kita bisa saja berharap sembuh kan, coba deh saya datang. Tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya kita sembuh? Ya. Nah, apa kata firman Tuhan? Di samping semua pengalaman kita, apa sih kata firman Tuhan? Matius 9 ayat 29b, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Semua gereja, semua orang Kristen sepakat, kalau ada orang nggak selamat, kenapa? Pasti jawabnya, karena dia nggak percaya. Pasti. Kalau dia percaya, dia pasti selamat. Tapi dalam hal kesembuhan, kenapa nggak terjadi kesepakatan ini? Beberapa
gereja berkata sepakat, beberapa gereja berkata enggak, masih banyak hal lain, walaupun dia udah percaya, belum tentu dia akan sembuh. Tapi dalam hal keselamatan, setiap orang Kristen percaya. Kalau dia percaya, pasti selamat. Kalau dia enggak selamat, artinya dia enggak percaya. Clear gitu, dalam hal keselamatan clear gitu. Tapi kenapa dalam hal kesembuhan kita juga enggak clear gitu? Bahwa kalau orang enggak mengalami kesembuhan, kalau saya enggak mengalami kesembuhan, kesalahan ada di pihak saya, bukan di pihak Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu enggak berubah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sempurna. Tuhan sudah melakukan bagiannya, Tuhan sudah melakukan segalanya. Kitanya yang kadang-kadang berubah, kitanya yang enggak sempurna. Jadi janji Tuhan kalau enggak terjadi di pihak kita, kitanya yang salah, bukan Tuhan yang salah. Sama seperti hal keselamatan tadi, kesembuhan itu sama sebenarnya. Sudah disediakan juga lewat karya salib Yesus. Tapi mengapa seolah-olah kesembuhan itu dalam tanda kutip lebih sulit daripada keselamatan? Karena dalam hal keselamatan nggak ada yang menghalangi kita. Kita percaya, udah kita percaya. Habis itu orang nggak bisa melawan kita dengan bukti-bukti segala macam. Kita tetap teguh, saya percaya, saya sudah selamat. Tapi dalam hal kesembuhan, banyak hal yang melawan kita. Panca indera kita lihat masih benjol, kita rasakan masih sakit. Nah, hal-hal ini yang seolah-olah membuat kesembuhan itu terlihat lebih sulit daripada keselamatan. Padahal prinsipnya, kebenarannya adalah sama. Yaitu apa yang telah Yesus sediakan, kita terima dengan iman kita. Sama persis. Amin. Nah, yang ketiga, karena Tuhan mau kita sembuh dan bahkan telah menyediakan kesembuhan untuk kita lewat kasih karunia-Nya, jadi apakah kita bertobat, enggak bertobat menentukan sembuh tidaknya kita? Ini pertanyaan ini juga pernah ditanyakan. Sebelum menjawab, saya mau jelaskan sedikit. Ada dua jenis kesembuhan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesembuhan ilahi, yang kedua adalah kesembuhan alami. Kesembuhan ilahi itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan, kuasa Allah yang bermanifestasi. Kesembuhan alami adalah hikmat Allah yang memang ditanam di setiap makhluk hidup. Nah, kesembuhan ilahi dapat diakses semua orang percaya lahir baru. Kesembuhan alami ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Contohnya, pohon kita potong, dia bisa sembuh, menyembuhkan. Rusa lari di hutan, kegores, dia nggak perlu ke rumah sakit, teman-teman. Dia bisa sembuh. Nah, manusia juga seperti itu. Beberapa tahun lalu saya pernah baca sebuah kisah, bapak ini, suami istri menikah 8 tahun belum punya anak. Suatu saat, sang suami divonis kanker stadium 4, udah nggak ada harapan, dokter bilang udah akan meninggal. Tapi bulan depan, istrinya hamil. Setelah mengetahui istrinya hamil, sang suami ini timbul gairah untuk hidup kembali. Jadi punya tujuan dia hidup. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Apa yang selama ini dia nantikan, yang dia doakan, terjawab dengan hamilnya istrinya. Kesehatannya membaik, dalam berapa bulan sembuh total sang suami ini. Jadi, dalam diri setiap makhluk hidup memang Tuhan tempatkan kemampuan untuk kesembuhan alami ini. Ya kan? Nah, kesembuhan ilahi syaratnya percaya atau iman, kesembuhan alami syaratnya kondisi tertentu. Maksudnya misalnya seperti luka. Kan kita harus mengkondisikan dia kering, bersih, ya kan, untuk membantu dia untuk pulih. Kalau lembab segala macam kan sulit, ya kan. Tapi kalau kesembuhan ilahi syaratnya percaya. Nah, kesembuhan ilahi biasanya instan atau mujizat, walaupun ada juga yang kadang nggak instan.
Contohnya di YouTube kalau kita saksikan, Pastor TB Joshua pernah menumpangkan tangan kepada orang yang ada tumor di betisnya, itu ditumpang tangan, tapi pecah, keluar cairan, keluar nanah, 2-3 bulan kemudian baru terjadi kesembuhan itu. Jadi itu nggak instan. Tapi itu tetap kesembuhan ilahi, karena nggak mampu kesembuhan alami mengerjakan itu, ya kan? Nah, kalau kesembuhan alami biasanya butuh waktu, butuh proses, dia nggak instan, nggak mujizat, butuh waktu. Nah, kesembuhan ilahi dapat menyelesaikan semua kasus, sedangkan kesembuhan alami tidak dapat menyelesaikan semua kasus. Contohnya orang yang udah nggak punya gendang telinga, kesembuhan alami nggak bisa mengerjakan itu. Orang yang udah sarafnya putus seperti cucunya Thurman Shrifner, kesembuhan alami nggak bisa melakukan itu. Mujizat yang melakukan itu, kesembuhan ilahi yang melakukan itu. Nah, tentu kita semua suka yang instan, yang mujizat, ya kan? Bila perlu detik ini juga kita sembuh. Ngapain tahun depan sembuh? Ngapain 6 bulan depan sembuh kan? Tapi sayangnya belum semua orang di frekuensi itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, ya kan? Kalau semuanya sudah di frekuensi itu kan nggak ada lagi orang Kristen yang ke dokter, nggak akan ada lagi orang Kristen yang ke rumah sakit kan? Semuanya tiap kali sakit, bom mujizat. Tiap kali sakit, bom mujizat kan? Nah, kabar baiknya, seandainya kita belum di frekuensi kesembuhan ilahi ini, kita dapat mengalami kesembuhan alami. Asal untuk kasus-kasus yang masih bisa dilakukan oleh kesembuhan alami. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah penting nggak penting kita bertobat atau berubah hidup kita untuk mengalami kesembuhan? Kalau untuk kesembuhan ilahi, syaratnya cukup percaya. Mau bertobat mau enggak, kalau Anda percaya, Anda mengalami mujizat. Tapi hati-hati, kadang kalau kita sengaja terus mencemarkan diri kita, mencemarkan hati kita, itu kan bisa membuat kita sulit percaya, ya kan? Tapi untuk kesembuhan alami, ya dibutuhkan perubahan hidup. Dibutuhkan adjustment. Karena syarat kesembuhan alami adalah environment atau kondisi tertentu. Seperti contoh paling gampang, orang merokok, dia percaya dia udah sembuh. Paru-parunya lebih mudah dong pulihnya kalau dia nggak isi lagi dengan rokok, ya kan? Kalau dia isi terus dengan rokok kan lebih sulit dong paru-parunya untuk sembuh, untuk pulih, ya kan? Nah, ini pernyataan Dr. Henry Reck. Saya begitu kagum melihat betapa cepatnya sel-sel tubuh seseorang sembuh dan pulih ketika hati, jiwa, dan pikiran mereka kembali selaras dengan firman Tuhan. Jadi untuk mengalami kesembuhan alami, perlu hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita, hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Karena Tuhan mau saya sembuh dan telah menyediakan kesembuhan untuk saya lewat kasih karunia-Nya, apakah saya baca Alkitab, nggak baca Alkitab, saya berdoa, nggak berdoa, saya ke gereja, nggak ke gereja, dan seterusnya, itu mempengaruhi sembuh tidaknya saya? Ini pertanyaan juga cukup sering dipertanyakan. Nah, untuk menjawab ini tidak bisa dengan langsung ya atau enggak, perlu penjelasan juga, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 jenis kesembuhan ilahi. Yang pertama adalah dari luar diri orang itu. Contohnya apa? Ditumpangkan tangan, iman orang lain, anointing, urapan, kuasa Roh Kudus, ini ditumpangkan tangan oleh orang lain, oleh pendoa. Itu kesembuhan ilahi bisa terjadi. Bisa juga lewat alam kemuliaan Tuhan, seperti yang terjadi dalam KKR-nya Kathryn Kuhlman, KKR-nya Benny Hinn, KKR-nya Reinhard Bonnke. Mereka KKR yang hadir jutaan orang, Reinhard Bonnke, nggak ada yang tumpang tangan ke orang-orang sakit itu. Mereka hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Beberapa jam, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Ini kesembuhan karena kemuliaan Tuhan. Bukan karena iman orang tumpang tangan, bukan karena urapan orang tumpang tangan. Nah, ada juga kesembuhan ilahi yang terjadi dari dalam diri orang tersebut, yaitu dari iman pribadinya sendiri. Nah, untuk orang yang belum lahir baru, dia hanya bisa mengalami kesembuhan ilahi
lewat dari luar dirinya. Apakah ditumpangkan tangan, apakah dia ke KKR. Tapi untuk orang yang telah lahir baru, dia bisa mengalaminya lewat luar maupun lewat dalam. Nah, jadi kalau orang itu mengalaminya lewat luar, itu dia nggak terlalu begitu penting seberapa dia berdoa nggak berdoa, baca Alkitab nggak baca Alkitab, itu nggak terlalu penting. Karena apa? Banyak orang yang belum lahir baru pun sembuh di KKR. Banyak orang yang belum ngerti apa-apa pun sembuh di tumpang tangan. Karena itu kan kesembuhan ilahi yang dari luar dirinya. Tapi tentu akan jauh lebih baik, jauh lebih mudah kalau dirinya juga membangun dirinya kan. Tapi untuk mengalami kesembuhan ilahi yang dari dalam, dari iman pribadi orang itu sendiri, itu perlu dia membangun dirinya. Seperti yang Bu Yeni tadi saksikan, seperti video yang tadi kita saksikan, dia perlu berdoa, baca Alkitab, membangun dirinya. Nah, ada dua selokan yang seringnya kita orang Kristen terjebak, teman-teman. Selokan yang sebelah kiri adalah selokan agamawi, selokan sebelah kanan adalah selokan kepasifan. Selokan agamawi berkata seperti ini, saya berusaha melakukannya dengan sempurna supaya Tuhan menyembuhkan saya. Saya mencoba menggerakkan tangan Tuhan. Saya berusaha supaya Tuhan bergerak menolong saya, menyembuhkan saya. Ini selokan agamawi. Padahal Tuhan telah bergerak, Tuhan telah menyediakan semuanya. Iman kita tidak menggerakkan Tuhan. Iman kita hanya menerima apa yang kasih karunia Tuhan telah sediakan. Nah, kalau terlalu ekstrim ke kanan, kita terjebak ke selokan kepasifan. Selokan kepasifan adalah, ya udah, saya udah nggak usah ngapa-ngapain, semuanya kasih karunia. Saya tinggal rest saja. Tapi menarik sekali kalau kita baca ayatnya di Ibrani 4 ayat 11a, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Di bahasa Inggrisnya, let us labor therefore to enter into that rest. Labor to enter to that rest. Dulu saya agak bingung ayat ini. Kok disuruh rest, tapi disuruh labor? Saya renungkan, saya pelajari, saya doakan, saya cari tahu. Oh ternyata seperti ini Bapak Ibu. Betul kita nggak perlu labor untuk supaya Tuhan menyembuhkan kita, karena kesembuhan itu kasih karunia. Tapi seringnya kita perlu labor untuk memposisikan diri kita, supaya kita merespon dengan benar terhadap kasih karunia-Nya itu. Kasih karunia sudah lengkap, sudah sempurna, tapi nggak otomatis terjadi dalam hidup kita. Sama seperti keselamatan. Saya selamat tahun 2003. Bukan maunya Tuhan saya selamat tahun 2003. Saya sudah diinjili oleh saudara saya yang dari Palembang, dari saya SD, dari saya SMP. Bahkan kakak saya terlebih dahulu mengenal Yesus waktu saya SMP. Tapi mengapa saya selamatnya tahun 2003? Karena saya merespon dengan benarnya tahun 2003. Tapi Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi saya 2000 tahun yang lalu. Sejak saya lahir pun sudah tersedia. Nah sama dalam hal kesembuhan, memang saya perlu hati-hati menjelaskan bagian ini, Bapak Ibu. Jangan sampai malah kembali lagi ke selokan yang kiri tadi, selokan agamawi. Nah kan ayatnya berkata, to labor to enter into that rest. Masalahnya supaya bisa rest itu syaratnya apa? Syaratnya adalah percaya. Kalau saya punya hutang yang tidak sanggup saya bayar, lalu om saya telepon, besok saya transfer kamu, jadi semua masalah itu beres. Saya hanya bisa rest malam itu, saya hanya bisa tidur malam itu,
kalau saya percaya 100% pada janji itu. Ya kan? Kalau saya ragu-ragu, mana mungkin saya bisa tidur malam itu, mana mungkin saya bisa rest. Jadi betul, kita hanya perlu rest. Di dalam kasih karunia Tuhan kita hanya perlu rest, betul. Tapi supaya bisa rest, kita perlu percaya. Masalahnya adalah kita sulit percaya perkataan orang yang kita nggak kenal dekat. Contohnya, kalau di sini ada pintu, terus ada orang yang kita nggak kenal dekat, orang asing berkata, kamu buka itu pintu, di dalamnya ada koper, ada uang, kamu ambil buat kamu. Berapa persen kita percaya kalau itu orang kita nggak kenal dekat? Kecil, sulit kita percaya orang yang kita nggak kenal dekat. Ya kan? Nah, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh, kata firman Tuhan. Tapi seberapa kita percaya, tergantung seberapa dekat kita kenal orang yang mengatakan itu, yaitu Bapa kita, yaitu Tuhan kita. Jadi, untuk bisa percaya perkataan itu, kita perlu keintiman, kita perlu relationship. Dan ini butuh labor, butuh intensional dari pihak kita, butuh kehendak dari pihak kita. Kita perlu menyiapkan waktu, kita perlu meneduhkan hati, kita perlu mencondongkan hati, kita perlu komunikasi. Semuanya ini butuh labor, nggak terjadi secara otomatis. Ya kan? Lalu berikutnya juga, bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang baru kalau pikiran kita masih pola pikir yang lama? Kita perlu renew mind, memperbaharui budi. Roma 12 ayat 2. Untuk renew mind butuh labor. Butuh waktu, butuh labor, butuh usaha. Untuk menyelaraskan pikiran kita. Lalu Yohanes 8:32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk cari tahu janji-janji apa milik kita, apa saja yang telah Tuhan sediakan bagi kita, butuh labor. Apakah membaca Alkitab, apakah mendengarkan firman, butuh labor. Setelah kita melakukan semuanya, seperti yang Ci Yeni tadi jelaskan, untuk tetap berdiri, to stand after done all, itu butuh labor. Gejala berkata ini, gejala berkata itu, laporan medis berkata ini, berkata itu, orang-orang berkata ini, berkata itu. Butuh labor untuk kita tetap stand. Butuh labor untuk terus fokus ke Yesus, untuk fokus ke firman. Di tengah-tengah banyak penganiayaan, itu butuh labor. Pak Irwan pernah saksikan bahwa ada seorang bernama Nasir Sadiki, istrinya itu sakit MS, itu nggak ada obatnya, dokter sudah nyerah, dibawa pulang, dibawa ke apartemen, setiap hari cuma dikasih video kesaksian orang sembuh, video-video pengajaran kesembuhan, baca buku kesembuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, setiap hari itu. Dikunci, orang luar nggak boleh masuk. Orang yang mau mengantarkan makanan atau apa boleh ngantar tapi nggak boleh masuk. Itu butuh labor berat loh. Orang-orang akan mengecam dia, kamu udah gila, saya nggak boleh jenguk cici saya, kamu udah gila, saya nggak boleh jenguk anak saya. Butuh labor untuk melakukan itu, ya kan? Puji Tuhan setelah 1 tahun, istrinya ini sembuh total. Kesaksiannya ada di YouTube. Nasir Sadiki. Lalu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran yang pertama telinga atau mata bisa, tapi pendengaran yang kedua adalah hati. Iman nggak hanya timbul dari pendengaran telinga, tapi pendengaran hati. Nah, seringnya supaya hati kita ini bisa mendengar, apalagi di tengah-tengah zaman penuh distraction ini, butuh labor, Bapak Ibu. Butuh labor untuk menyiapkan waktu yang sunyi, waktu yang teduh bagi kita supaya hati kita bisa mendengar. Butuh labor untuk menyediakan waktu. Untuk menyendiri mungkin dengan Tuhan, itu butuh labor.
Lalu kita juga perlu roh kita lebih kuat dari daging kita. Apakah kita berdoa, apakah kita berbahasa roh. Itu kan butuh labor. Makanya bahasa roh sebenarnya sangat penting sekali. Saya sarankan untuk Bapak Ibu yang telah bisa melakukannya, lakukan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima karunia bahasa roh, minta sama Tuhan. Itu janji bagi setiap orang yang percaya. Sama seperti internet banking adalah janji bagi setiap penabung. Nggak peduli udah nabung baru 1 hari, udah 10 tahun. Nggak peduli Bapak Ibu udah lahir baru 1 hari ataupun udah 20 tahun. Janji bagi setiap orang yang percaya. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, Tuhan kita nggak akan memberikan karunia yang nggak penting untuk kita. Kalau anak saya mau camping ke hutan, saya kasih dia jaket kulit. Kenapa? Karena itu penting buat dia, supaya dia nggak tergores-gores. Tapi kalau dia nggak pakai itu jaket, saya sedih sebagai orang tua. Nah, bagi kita yang telah bisa berbahasa roh, kalau kita nggak pernah melakukannya, Bapak kita sebenarnya sedih. Karena karunia itu penting bagi kita. Itu untuk kepentingan kita. Nah, menarik sekali kalau kita lihat dalam hidup saya sendiri atau hidup orang-orang di sekitar saya atau hidup kita semua yang kita sadari, kita gampang untuk seperti ini. Misalnya seperti ini. Ada teman kita berkata, teman A bilang, nih kamu minum ini, kamu sembuh. Gitu. Terus teman B bilang berkata, nih kamu minum ini, kamu sembuh. Kalau kita ikutin yang B, yang A nggak kita ikutin, berarti kenapa? Artinya kita nggak terlalu percaya dengan saran si A, betul kan? Nah, dalam hal jasmani, seringnya kita rajin, inisiatif. Tapi kenapa dalam hal rohani kita juga nggak pinter, nggak rajin, nggak inisiatif gitu loh. Maksud saya seperti ini. Tuhan berkata di Amsal 4:20, firman adalah obat. Mengapa kita nggak mempercayai itu, menerima itu, dan kita makan firman itu? Lalu di Yesaya 28, bahasa roh itu bisa merefresh kita, merefresh jiwa kita, memulihkan tubuh kita, memperbaharui sel-sel kita. Mengapa kita enggak rajin melakukannya, seperti kita rajin melakukan hal-hal jasmani? Dalam hal jasmani kita seolah-olah pintar sekali. Oh ini kurang nih dosisnya, tambah dosis gitu. Tapi kenapa dalam hal-hal rohani kita enggak sepintar itu, maksud saya? Saya nggak mengajarkan bahwa harus melakukan A, B, C, D supaya Tuhan menyembuhkan. Enggak. Saya juga nggak mengajarkan kita harus membeli kasih karunia itu dengan melakukan langkah-langkah tadi. Enggak. Kasih karunia itu gift, kasih karunia itu pemberian. Justru saya akan sedih sekali kalau anak saya datang ke saya, Dedi, Grace kasih Daddy es krim Grace supaya Daddy bawa Grace ke dokter. Saya akan sedih sekali. Atau anak saya berkata, Daddy, saya akan sempurna, saya akan tes dapat 100 semua, saya akan melakukan semua tugas supaya saya boleh makan di rumah ini. Saya akan sedih sekali. Maksud saya adalah, saya nggak mengajarkan tentang membeli kasih karunia itu dengan berdoa lah, dengan fokus firman, dengan berbahasa roh, enggak. Tapi saya sedang mengajarkan bagaimana kita membangun diri kita. Tentu ini mungkin tidak untuk semua orang bagian ini. Bagi orang yang belum lahir baru atau bagi orang yang baru, mungkin belum mengerti, ya silakan datang. Kami bersedia mendoakan, menumpangin tangan. Silakan maju ke depan nanti setelah selesai acara. Tapi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang telah berulang kali didoakan, berulang kali ditumpang tangan, bertahun-tahun bahkan mengalami penyakit itu,
selain minta ditumpang tangan terus, mengapa enggak coba membangun imanmu, mengadjust hatimu? Tolong tangkap maksud hati saya enggak maksud untuk menghakimi. Maksud saya adalah untuk menolong. Kami semua di Charis Healing ini tujuannya adalah mau menolong Bapak Ibu Saudara mengalami kesembuhan, mengalami kesehatan. Amin. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Kalau benar Tuhan mau kita sembuh dan selalu sehat, jadi kita nggak mati-mati dong. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, di Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa mati, tapi kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur. Artinya Musa mati itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan nggak sakit. Artinya untuk orang itu bisa meninggal, nggak perlu sakit dulu. Nah, waktu saya saksikan ini ceritakan ini ke papa saya umurnya udah 70-an. Papa saya itu selalu mengeluhnya, kalau udah tua tuh wajar lah akan sakit begini begitu tuh wajar gitu. Saya coba sampaikan ini, tuh Pak, Musa tuh Pak, meninggal 120 tahun, nggak sakit tuh Pak. Papa saya jawab apa? Ya kan Musa itu ada di Alkitab. Berarti saya berpikir, oh gitu ya, saya harus cari yang bukan di Alkitab gitu. Nah, saya cari ternyata ada loh hamba-hamba Tuhan yang meninggalnya tua tapi nggak sakit. Yang pertama adalah Kenneth Hagin. Kita semua bisa baca kok, semua kan sekarang udah zaman Google, zaman YouTube kan. Kenneth Hagin itu hidup dalam kesehatan ilahi 40 tahun lebih tanpa sakit, tanpa obat. Setelah beliau umur 16 tahun kalau nggak salah mengalami mujizat dari lumpuh total, dari kelainan darah yang nggak ada obatnya, udah divonis 3 dokter akan mati, beliau sembuh total. Nah, sejak saat itu beliau hidup dalam kesehatan ilahi, nggak sakit. Ada serangan-serangan tapi beliau menang seperti itu. Dan beliau meninggalnya itu lagi sarapan, tertunduk, meninggal. Jadi nggak sakit. Lalu ada juga Charles Capps. Charles Capps itu, dia hidup dalam kesehatan ilahi juga, berpuluh-puluh tahun. Juga mengajarkan kesehatan ilahi, banyak juga pengajarannya di YouTube. Sehari sebelum beliau meninggal, beliau masih mancing sama temannya. Beliau berkata, gue udah mau pulang nih. Temennya nggak ngerti, maksudnya pulang apa gitu. Besoknya Charles Capps meninggal tanpa sakit dulu. Lalu ada Josh Muller. Josh Muller adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Di tahun 1900-an memiliki sebuah panti asuhan yang sangat besar dengan anggota anak-anaknya 10.000 orang. Beliau ini juga sering mengalami mujizat ketika benar-benar uang nggak ada, ketika benar-benar makanan habis total, tiba-tiba ada truk yang nganter. Kami mau nyumbang. Karena ini salah produksi atau kelebihan produksi atau menyumbang begitu saja. Jadi mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan Josh Muller. Nah, Josh Muller ini juga hidup dalam kesehatan ilahi. Bahkan dalam tulisan-tulisannya, Josh Muller berkata, saya bersyukur, saya sehat, saya tidak mengalami yang teman-teman saya alami. Padahal teman-temannya angkatannya lebih muda. Josh Muller sangat-sangat sehat dan beliau meninggal begitu saja di kantornya, masih kerja. Nggak sakit, nggak apa, meninggal, umur 93 di kantornya, lagi bekerja. Jadi, orang itu untuk meninggal nggak perlu sakit. Amin. Nah, saya kutip di pengajarannya Barry Bennett berkata seperti ini, fakta bahwa kita semua akan mati kecuali Yesus datang lebih dulu tidak berarti bahwa kita semua harus mati sakit. Penyakit mempersingkat hidup. Tuhan memiliki suatu tujuan bagi setiap kita dan tujuan itu tidak akan tergenapi jika kita mati sebelum waktunya karena penyakit. Kematian terjadi ketika roh meninggalkan tubuh. Kematian bisa dipercepat melalui penyakit atau seseorang bisa menyelesaikan tujuan mereka seperti yang terjadi pada Paulus dan Petrus dan tahu bahwa waktu kepergian mereka sudah dekat. Selama kita berjalan dalam tujuan kita penuh iman, kita bisa tetap sehat sampai waktu kepergian kita tiba. Amin. Nah,
Bagaimana seandainya saya tidak menemukan satu orang pun yang enggak mengalami hidup kesehatan ilahi? Tetap saja kegagalan di pihak kita tidak bisa dipakai untuk menentukan seperti apakah kehendak Tuhan itu. Andrew Wommack pernah ditanya sama seseorang, "Pak, Bapak kan mengajarkan kesembuhan terus. Bagaimana kalau suatu saat Bapak meninggal karena kanker, Pak?" Andrew Wommack menjawab seperti ini, "Tulis saja di batu nisan saya, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh." Artinya maksud Andrew, sekalipun saya gagal, sekalipun saya mati karena sakit, itu tidak membuat Tuhan tuh gagal. Tuhan tuh telah melakukan bagiannya. Sayanya yang gagal, maksud Andrew, kalau seandainya itu terjadi. Seperti itu. Contohnya kita sekolah di Charis ini 6 tahun. Seandainya dari kita semua yang sekolah di sini, nggak ada satu orang pun yang nggak pernah dapat 100 selalu tiap ujian selama 6 tahun. Kan kegagalan itu kita nggak bisa pakai untuk menentukan kehendaknya Pak Irwan. Kita nggak bisa pakai itu, oh Pak Irwan nih pasti nggak menghendaki nih kami semua dapat 100, buktinya nggak ada tuh yang berhasil dapat 100. Kan nggak bisa kan? Kegagalan di pihak kita nggak bisa kita pakai untuk menentukan kehendak Tuhan itu. Jadi seandainya saya nggak menemukan pun satu orang pun yang hidup dalam kesehatan ilahi dan meninggal nggak karena sakit, saya tetap percaya Tuhan itu mau kita sembuh, Tuhan itu mau kita sehat. Amin. Nah, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian saya. Kan saya udah cerita di bagian pertama kemarin bahwa saya lumpuh 8 bulan karena penyakit autoimun, dan seorang dokter berkata bahwa penyakit autoimun itu tidak bisa tersembuhkan, tidak bisa sembuh secara total. Nah, puji Tuhan saya mengalami kesembuhan, saya sudah bisa jalan waktu itu walaupun belum sempurna. Lalu saya ke gereja, di gereja saya di hari Rabu malam, saya lagi pujian penyembahan, saya doa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya bersyukur sekali saya sudah bisa jalan kembali. Istri saya senang, saya sudah sembuh. Keluarga saya senang, saya sudah sembuh. Teman-teman saya senang, saya sudah sembuh. Ada satu kata di hati saya yang berkata, kamu tahu nggak, yang paling senang lihat kamu sembuh itu adalah aku. Momen itu bagi saya itu luar biasa banget, air mata mengalir deras tanpa sadar. Momen itu luar biasa banget. Saya sampai catat di handphone saya. Central Park 11 September 2015. Saya masih simpan handphonenya, BlackBerry. Jadi saya percaya, saya sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mau saya sembuh. Saya harap lewat pengajaran ini, semua kita, semua percaya dan dapat berkata, Allah di pihak saya. Amin. Tuhan mau saya sembuh lebih dari diri saya sendiri mau sembuh. Tuhan mau saya selalu sehat lebih dari diri saya sendiri mau selalu sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Bapa yang peduli kepada kami lebih dari siapapun juga. Bapa, kami mau mengenal Engkau dengan benar. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menerima dengan maksimal apa yang telah Engkau sediakan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami mau menerima semuanya itu, Bapa. Terima kasih Bapa, juga bimbing kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti hati-Mu untuk kesembuhan dan kesehatan. Kami berdoa setiap orang yang hadir, setiap orang yang menyaksikan acara ini dapat mengerti hati-Mu untuk kesembuhan, dapat yakin dan percaya dan diteguhkan bahwa Tuhan adalah di pihak kami, bahwa Tuhan mau kami sembuh, Tuhan mau kami sehat, bahkan Tuhan telah menyediakan kesembuhan itu untuk kami. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam semua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu semua diberkati. Luar biasa, terima kasih Pak Yuliadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kita tahu bahwa oleh karena itu bangun dirimu di atas imanmu yang paling suci dan berdoa dalam bahasa roh. Seperti tadi Pak Yuliadi sudah katakan, itu ada firmannya, Yudas 1 ayat 20. Jadi mari kita belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan agar hatimu bangkit dan imanmu dapat bekerja. Kita perlu meninggikan perkataan Tuhan Yesus di atas perkataan dokter. Sehingga kesembuhan-kesembuhan itu bisa termanifestasi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk selanjutnya terlebih dulu saya akan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi partner daripada Charis Healing ataupun AWM Indonesia. Kami berterima kasih atas semua berkat, semua anugerah yang sudah menjadi partner dari kami. Saya akan kasih satu ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan ingin memenuhi kebutuhan semua anak-anaknya tanpa kecuali, itu isi hati Tuhan. Tetapi bagian kita adalah apa? Kembali lagi bahwa kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kita. Kalau kita tidak tahu kalau Tuhan adalah sumber kita jadi takut untuk memberi. Karena itu uang kita, nanti kalau kita memberi kita kurang gitu. Tetapi kalau kita pola pikirnya dirubah, kita menjadi pengelolanya Tuhan, itu milik Tuhan, kita menjadi bendaharanya. Waktu kita memberi yaitu karena isi hati Tuhan gitu. Nah, kita tahu kebenaran ini sehingga firman Tuhan membuat kita makmur, membuat kita diberkati dengan diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan dan itu bisa termanifestasi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, itu juga melenyapkan tekanan kekhawatiran yang berhubungan dengan keuangan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu bukan uang kita sendiri tetapi uang Tuhan, dan uang Tuhan dan Allah adalah pribadi yang melipat gandakan. Jadi waktu kita memberi kita akan dilipat gandakan karena motivasi kita memberi karena kita juga mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi dan siang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memberi bagian yang terbaik Tuhan ke dalam wadah pelayanan ini Tuhan. Karena kami percaya ini adalah wadah-Mu untuk kami boleh melayani sesama kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, kami percaya Tuhan melipat gandakan untuk setiap pemberian yang baik yang datang daripada-Mu. Engkau yang memberkati usaha, pekerjaan dan keluarganya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau misalkan Bapak Ibu yang sedang menonton di YouTube channel kami yang rindu untuk terlibat di dalam menjadi donatur dengan kami, Bapak Ibu bisa transfer dengan Charis Healing dengan nomor rekening yang ada di layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You want me well. Me well.